Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Patologi Sosial ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi gangguan mental, yang mana anggota kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri, Sonia Indika, Dwi Puspitasari, Fahriatul Kamila, dan Kintan Nopitamika Putri. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Kintan. Kepada Saudari Kintan, saya persilakan. Baiklah, materi yang pertama mengenai pengertian gangguan mental atau mental disorder. Nah, apa sih gangguan mental itu? Gangguan mental menurut perspektif DSM atau Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder adalah gangguan klinis yang bermakna berupa sindrom atau pola perilaku dan psikologi. Gejala klinis tersebut menimbulkan penderitaan antara lain dapat berupa rasa nyeri, tidak nyaman, tidak merasa tenang, disfungsi organ tubuh. Di samping itu juga menimbulkan gejala disabilitas dalam kehidupan sehari-hari dan diperlukan untuk perawatan untuk kelangsungan hidupnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dwi Puspitasari. Kepada Saudari Dwi, saya persilakan. Jelaskan mengenai gejala-gejala gangguan mental, yaitu yang pertama, banyak konflik batin, yang dimana merusak pikiran dan emosi kita, membuat kita tidak percaya diri, dan selalu terhantui oleh perasaan yang tidak jelas. Itu komunikasi sosial yang terputus atau disorientasi sosial, yaitu dimana merasa dirinya itu paling super sehingga tidak ingin berkomunikasi dengan pihak luar atau tidak ingin berkomunikasi dengan masyarakat. Tiga adalah adanya gangguan intelektual dan gangguan emosional yang dimana penderita ini mengalami delusi dan halusinasi berat. Baiklah, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai faktor penyebab gangguan mental. Yang pertama yaitu faktor biologis, di mana faktor ini merupakan faktor dari keturunan keluarga atau faktor bawaan dari keluarga tersebut. Faktor psikologis, di mana faktor ini terjadi karena tidak kuatnya hubungan personal antara keluarga, teman, lingkungan sekitar, masyarakat, dan lain-lain. Faktor sosio-struktural yang sering terjadi di kota-kota besar. Sering penderitanya itu muncul perasaan isolasi sosial, hilangnya martabat diri, serta merasa tidak dihargai oleh sosial. Kemudian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fahriatul. Kepada Saudari Fahriatul, saya persilakan. Yang pertama, psikopat, yaitu bentuk kekalutan mental yang ditandai dengan tidak adanya pengorganisasian dan pengintegrasian pribadi. 2. Psikoneurosis, yaitu gangguan atau kekacauan fungsional pada sistem persarapan termasuk disintegrasi dari sebagian kepribadiannya, khususnya berkurang atau tidak adanya kontak antara pribadi dengan sekitarnya. Relasinya dengan dunia luar sangat sedikit walaupun masih memiliki wawasan. 3. Psikosis fungsional, yaitu gangguan mental secara fungsional yang ditandai oleh disintegrasi kepecahan kepribadian. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana usaha-usaha untuk meminimalisir agar tidak terkena gangguan mental. Yang pertama yaitu kita harus memperbaiki kebiasaan makan, bernafas, dan tidur. Saat makan, kita harus memakan makanan yang bergizi. Dan saat tidur, kita harus tidur yang cukup. Jangan tidur berlebihan dan kurang tidur. Hal tersebut akan mengakibatkan timbulnya penyakit di dalam tubuh kita. Dan kebiasaan bernafas, kita harus menghirup udara yang segar dan menghindari udara yang kotor agar bermanfaat bagi tubuh kita. Yang kedua yaitu bicarakan kesulitan jika ada masalah. Saat kita ada masalah, kita akan merasa tertekan. Karena itu, kita harus membicarakan masalah kita ini kepada orang yang terpercaya, misalnya sahabat atau siapapun yang kita percaya, sehingga kita tidak terlalu menjadi tertekan agar penyakit gangguan mental ini tidak menyerang kita. Ataupun juga kita bisa melakukan hal-hal seperti olahraga, membaca buku, menonton film, agar kita lupa sejenak akan masalah yang tengah kita hadapi. Selanjutnya yaitu hindari konflik yang serius, seperti konflik yang terjadi pada lingkungan.
Contoh konflik di lingkungan ini misalnya kita melakukan sesuatu hal yang melanggar norma yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat ini mengucilkan atau memberikan sanksi sosial terhadap diri kita. Hal tersebut akan membuat mental kita menjadi tertekan dan mungkin saja kita dapat terkena penyakit gangguan mental. Maka dari itu, kita harus menjauhi atau menghindari konflik yang serius ini. Selanjutnya yaitu terima segala kritik dengan lapang dada. Salah satu cara untuk sehat ialah menerima segala kritik yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Saat orang melakukan sesuatu, maka ia akan banyak sekali mendapat kritikan dari orang lain. Dengan hal itu, ia akan belajar dari pengalaman tersebut. Hanya orang-orang yang dapat belajar dari pengalaman yang dapat maju dan akan sehat jiwa dan mentalnya. Selanjutnya yaitu lakukan kebaikan untuk orang lain dan pupuk rasa sosial yang ada di dalam diri kita. Jika kita hanya mementingkan diri sendiri atau mengurusi kepentingan kita sendiri, cobalah sekali-sekali untuk kita itu membuat sesuatu atau memberikan sesuatu kepada orang lain untuk kebahagiaan mereka. Karena hal tersebut akan memberikan rasa kepuasan terhadap diri kita karena merasa berguna bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yaitu salurkan kemarahan sebagai pola tingkah laku yang positif. Maksudnya di sini ialah mengganti kemarahan itu dengan melakukan hal-hal yang positif. Misalnya dengan menyibukkan diri. Menyibukkan diri ini misalnya melakukan hal-hal yang menyenangkan kita seperti berolahraga, berkebun, dan melakukan jalan-jalan untuk melihat keindahan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yaitu jangan anggap diri kita super atau merasa takut memutuskan sesuatu karena merasa tidak dapat mencapainya sesuai dengan apa yang kita cita-citakan sesuai dengan standar normatif yang diperlukannya. Kecenderungan menginginkan kesempurnaan semacam ini merupakan pangkal pemuraan dari kegagalan-kegagalan. Dan kegagalan-kegagalan ini dapat menyebabkan gangguan mental tersebut yang akan menyerang diri kita. Maka dari itu, kita harus bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan kemampuan kita dan jangan menganggap kita dapat melakukan segala-galanya. Selanjutnya yaitu sadari keterbatasan, berpikir bahwa dirinya adalah seseorang yang mempunyai keterbatasan. Banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak bisa kita mengerti. Terimalah kenyataan tersebut karena keterbatasan. Dengan menyadari keterbatasan ini, berarti kita bisa menerima segala konsekuensi atas keterbatasan tersebut dan tidak kecewa atas keadaan tersebut. Selanjutnya yaitu tunjukkan sikap religius dengan selalu memelihara kebersihan jiwa. Bersikap religius ini sangat membantu dalam proses pencegahan penyakit kejiwaan. Sikap ini pada dasarnya merupakan tindakan yang positif karena menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang negatif serta menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sikap berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk kesehatan fisik dan terutama kesehatan mental kita. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudari Kintan. Kepada Saudari Kintan, saya persilakan. Nah, jadi kesimpulannya seperti yang kita ketahui bahwa gangguan mental itu banyak terjadi pada kalangan muda. Nah, kita sebagai kalangan muda itu harus mengetahui betul mengenai kesehatan mental. Supaya apa? Supaya kita bisa mengatasi gangguan mental itu sendiri, baik untuk kita sendiri maupun bagi orang lain. Karena peran dari orang-orang terdekat kita seperti keluarga, teman sekitar, maupun lingkungan masyarakat itu bisa mempengaruhi orang yang terkena gangguan mental atau bisa membantu mereka dalam mengatasi gangguan mental tersebut. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.